Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti pembelajaran saya. Yang mohon maaf, saya pada hari ini tidak bisa melakukan Zoom disebabkan oleh banyaknya kegiatan dan yang tidak bisa saya tinggalkan. Topik kita pada hari ini adalah tentang reflektif, critical reflektif terhadap kasus yang telah dan sedang terjadi atau reflecting in and on action. Seperti yang sudah saya sampaikan, sub pokok pembahasan ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu tentang reflektif, critical reflektif, reflektif terhadap kasus yang telah dan akan atau sedang terjadi. Ya, semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti sampai akhir dan bisa memahami walaupun kita tidak tatap muka. Kita masuk ke topik yang terakhir tentang reflective in and on action. Jadi harapan semua pada saat hari ini kita membahas tentang reflektif semua sudah memahami, ya. Itu harapan saya. Jadi bagaimana kita merefleksikan ilmu yang kita miliki pada saat kita melakukan pelayanan. Komunikasi, ya. Jadi kalau kita katakan tadi bagaimana kita merefleksikan komunikasi. Merefleksikan dalam komunikasi menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan serta mengidentifikasi lawan bicara untuk tetap mengobrol. Yaitu jadi kita dengan adanya reflektif ini kita bisa mampu memahami apa yang menjadi masalah dari teman atau lawan bicara kita. Berkomunikasi merupakan kebutuhan esensial bagi manusia. Siapa yang tidak mau? Siapa yang di sini bisa tidak berkomunikasi? Kecuali yang sakit gigi, ya, kalau dibilang. Nah, jadi kalau kita nggak akan mampu untuk berdiam diri ataupun kita tidak mau berkomunikasi. Tidak, semua orang itu merupakan suatu kebutuhan. Nah, komunikasi maka adanya komunikasi merupakan suatu hubungan manusia akan semakin terjalin hingga tercipta kedekatan. Dengan adanya komunikasi ini akan tercipta suatu hubungan antar manusia. Ya, dengan berkomunikasi efektif akan mempercepat penyampaian pesan. Ya, lebih tepat dalam memakai pesan serta bisa lebih membuat keadaan lebih nyaman. Ya, ini harapannya kalau saya sih lebih senang kita berinteraksi dengan jadi bukan kalau ini kan buat saya berkomunikasi dengan sendiri, ya. Kalau tidak ada bertatap muka, tidak ada lawan, tapi saya ibaratnya berupaya untuk saya berkomunikasi dengan ibu dan ibu bisa berkomunikasi dengan saya mungkin dengan pesan, ya, pesan di e-kampus. Kita semua membutuhkan komunikasi karena komunikasi itu merupakan suatu kebutuhan bagi. Ya, tadi ini bisa kita contohkan merefleksikan saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali atau memparafrase tadi di awal kita sudah jelaskan juga, ya, merefleksikan dari lawan bicara kita. Nah, salah satu contohnya seandainya kita sebagai konseling mengatakan ataupun klien kita mengatakan itu suatu pekerjaan yang baik, namun saya tidak mengambilnya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Kita sebagai konselor kita bisa melakukan parafrase ataupun dengan reset, ya. Jika Anda beranggapan bahwasanya nampaknya Anda akan mengatakan bahwa jika masalahnya adalah jadi ini bisa kita sampaikan ke pasien kita, merefleksikan dari komunikasi yang dia sampaikan. Kenapa sih kita harus mempelajari reflektif, ya kan? Seberapa penting pembelajaran reflektif itu? Nah, jadi kalau kita katakan ini ada klub mengatakan bahwasanya
Refleksi sebagai bagian penting dari proses belajar atau experimental learning atau pembelajaran berbasis dengan pengalaman. Jadi kalau kita katakan kita profesi bidan yang kita jalani, profesi yang kita jalani ini adalah profesi yang memang membutuhkan pengalaman baik secara klinikal maupun secara teoritis. Jadi kita tidak bisa mengatakan kenapa kita harus wajib belajar tentang reflektif ini. Karena kalau kita belajar tentang pengalaman, pengalaman itu harus belajar tentang reflektif. Ya. Pembelajaran reflektif memungkinkan pengembangan kepribadian dari kepribadian seseorang secara efektif, mengembangkan masa depan dan mengaplikasikan tindakan dengan suatu rumusan bahwa belajar dipengaruhi oleh adanya interaksi dengan kelompok lain melalui dialog, percakapan, komunikasi guna memberikan pemahaman dan pengalaman baru. Jadi secara otomatis kenapa kok kita harus belajar tentang refleksi ini sangat penting, sangat penting. Kenapa kita harus belajar tentang bagaimana berpikir secara kritis itu penting. Karena dengan kita belajar berpikir secara kritis kita mampu mengambil keputusan yang terbaik. Ada beberapa karakteristik pembelajaran reflektif ya. Ini menurut Baim tahun 2002 ada 5 ciri dari proses berpikir. Salah satunya adalah pelaporan. Jadi apa yang sudah kita lakukan observasi, sudah kita lakukan analisa, sudah kita lakukan penilaian, itu harus kita laporkan dengan melakukan pendokumentasian. Ya, harus mampu meresponding, menanggapi apa yang sudah disampaikan, informasi yang sudah kita dapat, kita bisa melakukan feedback. Apa yang disampaikan klien kita bisa melakukan parafase tadi, atau kita bisa melakukan memberikan solusi. Itu merupakan feedback yang kita berikan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya. Relating atau keterkaitan. Jadi harus kita mengkaitkan apa yang menjadi ide ataupun gagasannya ataupun ungkapan permasalahannya, kita kaji lagi, kita informasikan lagi ataupun kita memberikan solusi dengan apa yang sudah kita miliki ataupun ilmu yang sudah kita pelajari. Itu kaitannya dari kognitif pengalaman kita, dari kognitif ataupun pengetahuan kita ke pengalaman kita, dan kita refleksikan, kita berikan informasinya kepada klien kita. Penalaran, bagaimana kita mengkaji, menelaah, menganalisa ini benar tidak dalam kita mengambil keputusan. Keputusan yang kita berikan adalah keputusan yang terbaik untuk kita bisa memberikan solusi ataupun pemecahan masalah dari klien kita. Ya, dan rekonstruksi membangun dari suatu hubungan antara pasien dengan bidan ataupun antara konselor dengan komunikannya ataupun antara konselor dengan konseli, ya, antara komunikator dengan komunikan, antara bidan dengan klien. Itu harus tercipta, terbangun hubungan yang baik antara si penerima dengan yang menerima. Reflektif ini banyak dipelajari, ya. Ini banyak dipelajari oleh sains, ya. Dulu waktu D3 saya sih memang tidak mendapatkan pelajaran tentang reflektif. Jadi pada saat belajar lebih detail ataupun lebih terkini pada pembelajaran berkelanjutan, ini baru didapatkan apa itu pelajaran reflektif. Jadi kalau kita belajar reflektif itu bagaimana kita lebih ke arah peserta didik ataupun mahasiswa menjadi fokus atau sentral dari pembelajaran itu sendiri. Student centered learning. Jadi kalau kita katakan pembelajaran sekarang bukan teacher centered learning, tapi student centered learning sebagai pusat dalam pembelajaran itu, ya. Jadi tugas-tugas ataupun mahasiswa itu akan lebih kreatif dalam berpikirnya. Itu harapannya dalam pembelajaran ini. Reflektif ini lebih ke arah yang membutuhkan, maksudnya
klien itu kita giring dia untuk bisa mengambil suatu keputusan. Itu salah satu contohnya. Capaian atau goal dari reflektif itu sendiri, ini menurut Harrington tahun 1996, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama. Apa saja? Open-minded, ya, keterbukaan. Kita harus terbuka. Bagaimana reflektif mengenai apa yang kita ketahui. Jadi kita harus bersifat terbuka, harus bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalah kita, itu harus mampu kita ungkapkan. Ya, bagaimana kreativitas kita untuk menggali agar pasien kita lebih terbuka untuk bisa mengungkapkan permasalahannya. Responsibility ataupun tanggung jawab, sebagai seorang bidan kita harus mampu mempertanggunggugatan, ya, kalau kita katakan. Jadi apa yang menjadi keputusan kita, kita mampu mempertanggungjawabkan sebagai sikap moral dan komitmen secara profesional berkenaan dengan dampak pembelajaran pada saat pembelajaran orang lain, ya. Apa yang menjadi suatu keputusan kita itu merupakan suatu tanggung jawab dari apa yang sudah kita lakukan. Wallace, ya. Jadi kalau kita katakan kesungguhan dalam bertindak, melakukan tugas, kita harus benar-benar lebih sungguh-sungguh. Nah, apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan teori atau sesuai dengan evidence base-nya, atau sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan peraturannya, sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan wewenangnya. Jadi kalau kita katakan sungguh-sungguh memang benar secara teori, memang benar secara evidence base-nya, memang benar secara keahlian kita. Ini harapannya. Ya, dengan begini, dengan belajar bagaimana kita bisa bersikap reflektif, bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, ini harapannya 3 komponen ini bisa ada di dalam diri seorang bidan. Kenapa kita belajar reflektif ini? Dengan kita belajar reflektif, kita mampu untuk membangun diri kita, membangun konsep pada diri kita, ya. Dengan bagaimana? Apa aja sih itu? Membangun rasa kepedulian, ya, kita lebih peduli, kita lebih empati, ya, kita bisa lebih mengayomi, menumbuhkan sikap belajar positif, kita mampu untuk berpikir positif, kita mampu untuk memberikan solusi yang terbaik untuk pasien kita, membangun etika pergaulan kampus harmonis. Kalau di dalam pelayanan kita lebih ke arah kita mampu menjalin hubungan antara bidan dengan klien, ya, mengenal bagaimana potensi konflik dan sikap tanggapannya. Kita mampu dengan apa yang sudah disampaikan, kita mampu menganalisa, kita mampu menilai. Kita dengan begitu kita bisa membangun mencegah dari konflik-konflik yang sudah dihadapi, dan kita mampu untuk memberikan suatu solusi. Membangun ketahanan sikap melalui EQ, SQ, dan EQ, yaitu intelijensi secara emosional dan secara spiritual. Ini harus balance semuanya. Dengan adanya belajar reflektif ini dapat membangun intelijensi kita secara emosional maupun secara spiritual. Rasa peduli, ya, ini harapannya kita bisa membangun rasa peduli kita. Kalau dulu ada gotong royong, ya kan, yang itu jarang sudah kita dapatkan sekarang ini. Bagaimana kita membangun rasa peduli ini, ya. Manusia merupakan makhluk yang selalu berkomunikasi dengan orang lain dan terampil dalam menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi. Nah, yang paling mendasari di sini adalah mampu mengenali dirinya sendiri, ya, self awareness.
Jadi kita bisa memahami diri kita sendiri. Jadi sebelum kita memahami orang lain, kita harus mampu memahami diri kita. Dengan kita mampu memahami diri kita, kita mampu untuk bergaul dengan orang lain. Oh, saya seorang yang introvert. Ah, kalau orang introvert itu kan lebih tertutup, dia lebih santai, lebih pendiam gitu kan. Nah, mungkin dia dengan dia memahami dirinya, dia akan mencari seseorang yang bisa membangun ataupun rasa percaya dirinya untuk bisa mampu berkomunikasi. Jadi tidak menarik diri. Nah, itu jadi kenali diri kita. Kita ini seperti apa? Ayo kita sama-sama berpikir, saya ini seperti tipe A yang bagaimana sih? Saya tipe orang yang introvert atau extrovert? Nah, atau saya lebih ke arah yang bagaimana? Kepribadian saya itu bagaimana? Self awareness adalah cara pandang atau sikap kita dalam memandang diri kita, memberikan label pada diri kita, memberi informasi bahwa saya adalah saya dan inilah saya apa adanya. Sikap ini menunjukkan wawasan kita terhadap diri pribadi kita yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Ya, oh saya ini seperti apa? Nah, jadi kita yang mengetahui diri kita. Ayo pahami diri kita masing-masing. Saya seperti apa sih? Bagaimana self awareness kita? Ya, bagaimana diri kita? Dengan kita memahami diri kita, kita akan lebih mudah untuk bergaul dengan orang lain. Jadi kalau kita katakan, why? Ayo jawab, gimana kita? Siapa sih saya ini? Bagaimana sih saya ini? Bagaimana tipikal saya ini? Saya harus tahu siapa saya. Ya, dengan begitu kita bisa mampu untuk bergaul dengan orang lain. Dengan kita mengetahui diri kita, ya, mengetahui, memahami tentang diri kita, kita akan mampu. Kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang bisa memahami diri Anda sendiri dengan setepat-tepatnya. Jadi kalau kita mampu menyadari bagaimana diri kita, ayo kita sekarang berpikir, bagaimana saya? Saya ini seperti tipe kalian bagaimana sih? Dengan begitu akan lebih mudah kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Gitu. Memiliki kesadaran diri jika Anda memahami emosi ataupun mood yang sedang dirasakan, kritis terhadap informasi mengenai diri Anda sendiri, dan sadar tentang diri Anda yang nyata. Jadi kalau kita katakan dengan kita memahami diri kita, kita akan mampu memahami emosi kita pada saat kita menghadapi suatu hal yang membuat kita memicu emosi, kita tahu apa yang kita rasakan. Kita mampu untuk menggait informasi-informasi itu dan berpikir secara jernih. Ayo pahami diri kita. Dengan kita memahami tadi tidak tidak sulit. Bagaimana kalau kita juga sudah paham diri kita, itu akan lebih mudah kita untuk berinteraksi. Benar, saya ini adalah seseorang atau tipe kalau orang yang uh, yang lebih extrovert. Ya, kalau dibilang saya lebih suka bergaul, saya lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu kita mungkin lebih ke arah kemana kita yang harus ini kan, ataupun kita, oh ini orang yang tidak bisa mengungkapkan ataupun terbuka, dia lebih menarik diri. Bagaimana kita untuk bisa menggait ataupun mendapatkan informasi? Nah, dengan kita memahami diri kita, kita bisa mampu untuk memahami orang lain. Tapi kalau kita tidak memahami diri kita, bagaimana kita untuk memahami orang lain? Dari gambar sini, ya dapat kita lihat dari gambar di atas ini, salah satu keterampilan dalam mengenal diri adalah membangun rasa kepedulian, memberi kesempatan berbicara mungkin pada saat kita diskusi ya. Jadi kita hmm, jadi kita memberikan kesempatan orang untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya. Itu merupakan suatu mengenal diri kita. Ya, kita toleransi lebih ke arah memperdulikan pendapat orang lain. Kesadaran diri adalah jika Anda sadar mengenai pikiran, perasaan, dan evaluasi diri Anda ada dalam diri Anda. Jadi kita mampu mengenali apa sih yang saya pikirkan hari ini, apa sih yang saya
Dari apa yang saya lihat, apa yang saya nilai sini, bagaimana perasaan saya dengan apa yang saya sudah lihat tadi, bagaimana saya mengevaluasi diri saya atau bagaimana saya bersikap dari apa yang sudah saya lihat. Itu harus kita kenali. Dari situ kita bisa mengambil suatu kesimpulan, mengambil suatu solusi untuk memecahkan suatu apabila itu suatu masalah, ya. Kesadaran diri ini ataupun mengenal diri sendiri, adanya kesadaran diri yang tinggi akan menjalin perilaku yang lebih kontrol, ya. Perilaku akan lebih baik. Termasuk dalam ketika belajar bersama memberi kesetaraan yang sama antara anggota kelompok. Jadi kita memberikan pendapat, maksudnya kita memiliki suatu kelompok dan kita memberikan kesempatan kepada orang lain, itu merupakan kesadaran diri juga, ya. Melihat apabila kita tidak diberikan kesempatan kan kita akan marah, itu kita menilai apabila kita diperlakukan seperti itu, apa yang nanti akan dirasakan olehnya, ya, apa yang kita akan rasakan. Nah, itu jadi toleransi itu pun juga merupakan bagaimana kita memahami diri kita. Jadi kalau kita katakan dengan kita memahami atau kesadaran diri ini mampu menanam rasa kesadaran diri dan memberikan manfaat bagi relasi sosial. Jadi dengan kita memahami diri kita, kita bisa berinteraksi dengan sosial ataupun dengan lingkungan kita, dengan orang lain. Itu akan lebih mudah kita membangun suatu interaksi, ya, membangun suatu hubungan. Mengenali diri kita sendiri juga ini mampu untuk menyusun tujuan hidup dan karir kita. Nah, kalau sekarang ibu-ibu semuanya kan sudah tahu karirnya mau kemana ini, ya, kan semuanya bidan, ya, insya Allah sudah tahu, udah memutuskan. Nah, ini lebih ke arah kemana gitu. Tapi bidan yang gimana, kita mau sebagai praktisi atau sebagai akademisi. Nah, jadi kalau harapannya yang di sini adalah semuanya sebagai praktisi dan akademisi, ya. Jadi semuanya bisa mencapai karirnya bagaimana. Oh, klinik saya ini harus bagaimana. Nah, jadi manfaat dengan kita memahami diri kita ini lebih mengarah ke langkah Anda lebih baik lagi, ya. Dengan mengenali siapa diri Anda, maka tujuan hidup kita dapat terarah. Akan lebih mudah kita mengarahkan apa menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, ya. Dengan kita memahami diri kita, itu begitu banyak manfaat untuk mengenal diri kita. Mengenal diri kini juga dapat membangun relasi loh, ya. Dengan kita mengenal diri kita itu mampu untuk membangun suatu relasi, ya. Ini maka dengan mengenali siapa diri Anda, maka terbuka kesempatan untuk membangun relasi secara positif. Oh, saya seperti ini, sikap saya bagaimana, saya cara berkomunikasinya bagaimana. Mengenal diri kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, kita akan lebih mudah untuk menggait ataupun menilai lingkungan kita, ya. Itu dengan kita mudah menilai lingkungan kita, akan kita lebih mudah untuk membangun suatu relasi, ya. Kita juga harus mampu memahami nilai-nilai keberagaman. Indonesia ini sangat beragam suku bangsa, ya. Bangsa kita ini tidak satu suku. Ada suku Jawa, ada Batak, ada Melayu, ada Sunda, banyak dengan tipe-tipe yang berbeda. Jadi kita mampu dengan kita memahami diri kita, kita mampu memahami nilai keberagaman yang dimulai dengan mengenali diri masing-masing. Ini yang tadi saya katakan. Saya adalah suku Jawa, tapi saya harus mengenal diri saya juga. Orang Jawa itu yang bagaimana? Oh, saya itu orang Jawa tapi yang lahir di Sumatera. Pujakusuma, putri Jawa kelahiran Sumatera. Ya, orang Sumatera itu lebih ke arah tegas, keras suaranya, tapi hatinya lembut kalau dibilang. Jadi kita harus memahami, saya lahir di sana, saya besar di sana, dan saya berinteraksi di lingkungan di Jawa ini yang memang lebih ke arah lembut, ya.
Jadi lebih lembut, lebih apa, itu dengan kita memahami kita, ya kita mungkin akan mempelajari bagaimana berinteraksi di lingkungan kita yang baru. Dengan kita membangun kesadaran diri, ini dapat mendorong kita untuk berjiwa kepemimpinan sebagai dari tugas sosial, yaitu salah satu contohnya adanya ketua kelas, ya. Itu merupakan belajar jadi pemimpin dalam suatu kelompok atau proses untuk mengenal diri kita, mengenal diri. Ya, oh saya mampu nggak menjadi pemimpin? Ya pastinya yang di sini semuanya yang belajar pada hari ini semuanya adalah pemimpin. Pemimpin di mana? Pemimpin di BPM-nya masing-masing, ya kan? Nah, semuanya sudah punya jiwa pemimpin pastinya. Jadi saya pada saat hari ini memang yang saya sampaikan ini memang yang sudah dilakukan, memang sudah semua bidangnya sudah memahami bagaimana dirinya dan sudah menjadi pemimpin loh, owner di setiap BPM-nya masing-masing kan. Dengan mengenal diri sendiri ini pun juga mampu kita meningkatkan produktivitas. Jadi mahasiswa yang mengembangkan kemampuan dirinya ataupun seseorang yang mengembangkan kemampuan dirinya dengan berpikir secara produktif dapat mengenal dirinya sendiri, ya. Dia mampu untuk mengenal potensi dari dirinya. Ternyata dengan kita mampu bersosial, ya bersosialisasi dengan masyarakat, kampus, keluarga dan lain-lainnya, itu merupakan suatu wujud dari rasa kesadaran diri kita, ya. Dengan ibu membuka BPM, memberikan pelayanan, itu juga suatu wujud rasa kesadaran diri kita. Oh ternyata ilmu kita ini sangat 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 bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kita butuh untuk mengenal dan mengembangkan diri kita. Bagaimana cara kita mengembangkan diri? Dengan menganalisa diri kita. Minta orang lain untuk menilai diri kita. Apakah diri kita untuk melakukan cara reflektif diri? Bagaimana kita berpikir? Bagaimana perasaan kita? Refleks itu merupakan suatu perilaku pribadi, sikap, ataupun persepsi kita. Jadi kalau kita katakan untuk kita mengembangkan diri, bagaimana kita mengembangkan diri? Salah satu caranya dengan membangun kesadaran diri kita melalui kemampuan menganalisa diri kita dan cara kita berpikir secara reflektif. Analisa, kita melakukan perilaku, ya, kita harus mengetahui perilakunya. Salah satu cara membangun kesadaran diri adalah dengan ditampakkannya suatu melalui perilaku. Bagaimana perilaku kita? Nah, bagaimana kita mampu untuk memotivasi, bagaimana cara kita untuk berpikir, bagaimana pola kita untuk bertindak, bagaimana kita berinteraksi dengan klien. Nah, itu merupakan suatu wujud dari perilaku, ya. Ini harus kita lihat bagaimana cara membangun suatu pengembangan diri, yaitu tadi dengan menganalisa, dengan kita mengenali dengan perilaku itu sendiri, ya, kondisi ataupun karakter diri kita. Kepribadian berbeda tiap individu, gak ada yang sama. Walaupun dilahirkan pada rahim yang sama, tapi tidak akan sama sama persis sikap, tingkah laku ataupun perilaku kita. Secara kepribadian itu setiap orang pasti berbeda. Sifat ataupun karakter dasar senantiasa harus dikenali oleh lebih awal. Pahami diri kita, kenali karakter kita, bagaimana kepribadian kita. Ya, proses pengembangan kesadaran diri dengan dicerminkan dari self reflektif, ya, cerminan diri kita. Cermin diri kita sebagai salah satu cara mengembangkan kesadaran diri. Ayo nilai kita. Coba kita bercermin, kita buka. Siapa sih saya? Saya bagaimana sih? Oh, pada saat saya berinteraksi bagaimana sih saya bersikap? Apakah saya bersikap ini sudah yang terbaik? Saya sudah menampilkan yang terbaik dari diri saya sendiri? Nah, itu harus kita pahami, ya. Secara kepribadian sosial atau
self sosial kita. Mengembangkan kesadaran diri kita dapat dilakukan dengan melihat orang lain sebagai diri kita. Sebaliknya seperti itu. Jadi kita harus melihat, kalau saya seperti itu bagaimana ya? Kalau saya bersikap seperti itu bagaimana dengan saya? Kalau yang dia lakukan itu saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan? Nah, jadi kepribadian itu bisa dilihat dari sosialnya, ya, mengembangkan kesadaran diri kita. Menurut para pakar, ini kontribusi pribadi sosial terjadi saat seseorang beraktivitas pada lingkungan dan menyadari apa yang bisa dan apa yang tidak bisa ia lakukan. Jadi jangan pernah kita menyalahkan diri kita, sekalipun, jangan pernah. Ya, jangan pernah kita menyalahkan. Optimis adalah bagian dari upaya menyemangati diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita menganggap diri kita, oh ini adalah suatu kesalahan. Akan tetapi kita, bagaimana kesalahan itu menjadi suatu pelajaran, dan pelajaran membuat kita lebih berhasil. Perwujudan diri ya, atau self becoming, ya. Jangan pernah meremehkan kemampuan sendiri. Oh, saya tidak bisa, oh saya tidak mampu, itu bukan ranah saya, saya tidak. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita kita menjudge diri kita. Kita menganggap diri kita tidak mampu, padahal kita memiliki kemampuan. Ya, jangan pernah kita meremehkan diri kita sendiri. Bagaimana orang lain bisa menghargai kita kalau kitanya sendiri aja tidak menghargai diri kita? Jadi jangan pernah meremehkan kemampuan sendiri, karena menjadi diri sendiri adalah cerminan dari jati diri Anda, kuat ataupun adaptable. Ya, jadi kita harus mampu, kita harus tahu dengan mengenal diri kita. Oke? Kenali dirimu akan mempermudah dirimu untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke? Ya. Saya harap dengan belajar hari ini kita mampu untuk mengenali diri kita mampu untuk memberikan kinerja kita yang terbaik, mampu menjadikan kita seorang bidan yang profesional. Ya, semoga harapan saya pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami, ya, bermanfaat untuk kita. Terima kasih, ya. Mohon untuk dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.